Selamat pagi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Teman-teman, pada pertemuan kali ini, yaitu pelajaran yang keempat, kita akan membahas bersama-sama kemampuan dan keterbatasanku. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiklah, kita mempersiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Teman-teman yang terkasih, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dirinya merasa tidak mampu atau tidak terampil dibandingkan temannya. Yang kedua, menjelaskan makna pengalaman dirinya merasa tidak mampu atau tidak terampil dibandingkan temannya. Yang ketiga, menilai sikap yang sering muncul bila memiliki kemampuan dan menilai sikap menyadari dirinya memiliki keterbatasan. Yang keempat, menyusun puisi tentang kemampuan dan keterbatasan dirinya sebagai rahmat Allah. Teman-teman yang terkasih, mari kita mengingat pengalaman hidup kita yang pernah kita alami. Ingatlah suatu pengalaman saat merasa diri Anda tidak sanggup melakukan sesuatu pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya, saat mengalami kesulitan mengerjakan PR, atau dipaksa disuruh menari, bermain piano, bermain karate, padahal merasa tidak sanggup. Teman-teman yang terkasih, apa makna pengalaman bahwa merasa tidak mampu atau tidak terampil dibandingkan temannya? Apa yang kalian rasakan? Ya, mungkin kalian ada yang merasa malu, stres, minder, dan lain sebagainya. Teman-teman, sikap apa saat menyadari bahwa kalian mempunyai keterbatasan? Kalian penuh semangat mencari jalan keluar, atau kalian pergi atau mengurung diri, merasa minder, merasa malu, sembunyi? Teman-teman, kita akan belajar dari inspirasi film Everyone is Number One. Kalian yang bisa lihat di YouTube. Tapi untuk kali ini, Mari akan cerita tentang kisah seorang pemuda yang mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa. Dia seorang atlet, pelari yang sangat handal. Tapi suatu ketika, pemuda itu mengalami kecelakaan
yang harus diamputasi kakinya. Dia down, dia marah, dia kecewa. Mengapa dirinya tidak mampu lagi seperti teman-temannya? Dia buang semua piagam penghargaan, semua yang pernah dia raih, karena merasa semuanya itu sia-sia. Dirinya sudah tidak berguna lagi, sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Tetapi berkat dorongan orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, semangatnya tumbuh kembali. Meskipun dalam kondisi cacat, dia sanggup mengalahkan temannya menjadi juara 1. Nah, itulah teman-teman, dia menemukan jati dirinya bahwa dia sanggup, dia bisa, dia pasti berhasil. Nah, apa inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah Everyone is Number One? Bahwa semua orang adalah berguna, semua orang adalah bermanfaat bagi orang lain, bagi dirinya. Teman-teman yang terkasih, untuk mendalami kisah tadi, apa kemampuan yang kita miliki? Atau pemuda dalam video tadi, apa kemampuan yang dia miliki? Yang kedua, setelah mengalami kecelakaan, apa yang terjadi dengan pemuda tersebut? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika pemuda itu mengalami keputusasaan? Mengapa akhirnya pemuda yang hanya memiliki 1 kaki bisa meraih kejuaraan? Pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Teman-teman, pemuda tadi memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa. Tapi setelah mengalami kecelakaan, dia merasa putus asa dan merasa tidak berguna. Dan akhirnya, pemuda yang hanya memiliki 1 kaki bisa meraih kejuaraan berkat motivasi, berkat dukungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi teman-teman, bahwa kita semua berguna, berharga. Bahwa kita semua adalah nomor 1 di mata Tuhan. Teman-teman, dalam bacaan Roma 12 ayat 1-10, kalian nanti bisa baca sendiri. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Roma tadi? Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan setiap orang anugerah hidup yang sangat berharga. Maka kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, merupakan ibadah bagi Tuhan. Yang kedua, bahwa setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lain, menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Yang ketiga, bahwa setiap manusia diberikan karunia-karunia. Ada yang diberi karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk mengasihi, dan sebagainya. Karunia yang kita terima yang berbeda-beda itu
Dengan perbedaan itu, diharapkan kita bisa saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita refleksikan pada pertemuan kali ini? Yang pertama, apa kemampuan yang diberikan Tuhan kepadamu, kepada kita? Sudahkah aku bersyukur atas kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Dan bagaimana aku harus mengungkapkan rasa syukurku kepada Tuhan? Teman-teman, bahwa kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita yang berbeda-beda, sungguh semua sangat berguna. Gunanya untuk apa? Yaitu berguna untuk saling menolong, saling mengisi, dan saling melengkapi. Demikianlah teman-teman untuk pertemuan kali ini. Untuk rangkuman, kalian bisa menuliskan di buku catatan. Tugas hari ini adalah kalian menyusun puisi tentang kemampuan dan keterbatasan dirimu sebagai rahmat Allah dan menerima diri apa adanya. Puisi dibuat dalam 4 bait dan setiap baitnya berisi 4 kalimat. Ditulis di kertas HVS atau di buku tulis dan dihiasi dan dikirim kepada Ibu. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaan hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.